Kembali bersama kami dan kita tadi telah melihat terkait dengan jumlah penumpang yang menggunakan transportasi umum. Nampaknya Prof. Ari dan juga Mas Dedi ini jumlahnya setelah diterapkan ganjil genap ini meningkatnya hampir 10 kali lipat untuk pengguna pengguna transportasi umum ini baik itu Transjakarta maupun KRL. Nah ini kalau dilihat dengan kedisiplinan untuk protokol kesehatan sekarang sudah ada denda, sudah ada sanksi, bahkan kadang akhirnya sanksi ini malah dijadikan nyeleneh atau malah akhirnya ditaruh di Instagram seperti itu, bukan menjadi sebuah efek jerah. Ini bagaimana akhirnya membuat ini betul-betul jerah, membuat ini akhirnya masyarakat paham betul arti seriusnya virus corona ini, betapa bahayanya virus corona ini bagaimana sebenarnya Prof. Ari? Ya, jadi kembali lagi sebenarnya kita mau lihat sekarang kan DKI memperpanjang ya PSBB. Kalau sebilang kan pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Nah itu kan begitu, walaupun disebutin ada embel-embel transisi. Sebenarnya embel-embel transisi ini yang memang dari awal ini yang agak dalam tanda petik ini ya, masyarakat melihat ini transisi ini seperti normal gitu. Nah ini kan ini yang jadi masalah. Kita masih ingat lah bahwa, dan kita juga punya datanya, teman-teman dari FKM UI menunjukkan datanya bahwa terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan, dan saya rasa Pak Gubernur juga bangganya minta ampun waktu itu PSBB 1-2 itu berhasil ya menekan jumlah penyebaran COVID di tengah masyarakat, gitu kan. Nah kemudian masuk masa transisi, dan sekarang juga bilang transisi, kita ya merasakan seperti kehidupan normal semuanya begitu. Nah, memang yang jadi masalah, ya oke, kita bicara soal kantor sekarang. Ini kan PSBB berskala besar transisi, berarti kan memang tetap kantor-kantor yang tidak berhubungan dengan masalah beberapa bidang usaha seperti urusan transportasi ya, kemudian ya seperti di kesehatan ya kan itu ya, kemudian juga perbankan, beberapa bidang usaha tersebut kan memang itu oke, bisa full. Tapi untuk yang lain-lain kan mesti benar-benar melakukan setengah-setengah, 50-50, 50%. Tapi kita bisa lihat deh di DKI sendiri bagaimana, apakah dinas-dinasti tersebut melaksanakan 50-50 enggak, work from home dan work from office-nya misalnya gitu. Ya, begitu juga yang lain-lain ya kan, pembatasan skala besarnya ini bagaimana kan juga, misalnya tadi kan makan-makan kan juga nggak boleh misalnya kan, makan restoran itu hanya untuk pesan take away aja misalnya. Jadi ini lagi kembali lagi sebenarnya kalau memang ini mau mengambil lagi kesempatan seperti tadi disampaikan ya, bahwa kita ya ini kesempatan lagi, ayo balikin lagi nih benar-benar seperti PSBB, walaupun ada embel-embel transisi dan law enforcement. Betul tadi kita kayak tadi saya juga melihat kayak bahwa ini ketika memang ada sanksi itu benar tadi, kok sanksi itu kayaknya hanya di TV dan di media sosial saja, kenyataannya saya nggak. Mohon maaf, saya kan pagi saya jalan 30 km, rumah saya di daerah dekat bandara, saya datang ke Salemba begitu ya, selesai nanti juga demikian 30 menit lagi saya 30 km lagi saya melalui jalan-jalan kota. Ini saya nggak pernah melihat ada law enforcement di situ, ya mungkin waktunya timing nggak pas, tapi kalau saya lihat di TV, di media sosial kayaknya ada gitu loh. Jadi itu tadi tuh law enforcement yang penting sebenarnya. Saya nggak tahu apakah mungkin memang masalah tenaga ya segala macam, tapi ya mau nggak mau kalau kita mau menekan jumlah kasus ya kita harus menekan orang untuk berada di jalanan, orang untuk berada di kerumunan gitu. Kita mesti menghindari itu, kalau enggak ya nggak akan banyak berhasil upaya-upaya kita bagaimana menekan jumlah kasus ini. Yang saya mesti bilang kita luar biasa loh, jumlah kasusnya ini naiknya luar biasa ya kan. Bulan Juli ini sekitar 15.000, Agustus ini 20.000 per 10 hari, ini kita udah bisa bilang bisa 25.000 sampai 30.000 per 10 hari. Jadi kita bisa bilang ini nanti di akhir Desember 500.000 bisa tembus prediksi kita tuh, angka dari jumlah seluruh Indonesia tentunya. Tapi Jakarta catatan tersendiri, Jakarta itu masih
naiknya 1.000 loh dalam beberapa hari terakhir Iya, ini. iya. Mungkin harus ada bantuan juga dari pihak lain kalau memang ada keterbatasan anggota dalam law enforcement, mungkin ada kerjasama dengan mungkin pihak Polri, TNI, seperti itu bisa bekerjasama dalam, kita tahu waktu saat PSBB melakukan hal ini ya, Prof. Ari ya. Ya, itu yang saya bilang konsisten, itu yang penting, Baik. konsisten itu. Gitu. Baik. Jadi masyarakat kan sekarang tahunya ini PSBB, kayaknya nggak ada rasa PSBB-nya begitu loh menurut saya sih begitu, mohon maaf aja. PSBB rasa normal. Oke, tapi ke Mas Dedi, jadi bagaimana? Apa mungkin menjadi sebuah closing statement dari Anda juga? Apa yang memang harus diperhatikan saat ini? Ini jangan sampai tadi yang kita khawatirkan, apa kata Prof. Ari, di akhir tahun ini kita bisa nembus menjadi 500 ribuan ini. Ya, Mbak Elisa, kita tahu kasus terus meningkat. Itu artinya semua kebijakan yang dibuat harus dievaluasi, termasuk PSBB, termasuk ganjil genap yang diterapkan di DKI. Karena faktanya kita tahu saat ini kerumunan ada di transportasi publik gitu kan, dan itu harus kita kendalikan. Nah, kami berharap untuk kemudian pemerintah DKI khususnya memperkuat upaya PSBB seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ari sampaikan. Ini tools ini cukup baik sebenarnya, hanya belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Tolong betul-betul dilaksanakan. Kalau dulu kita WFH, sekarang kan sudah dibolehkan masuk kantor tapi 50% ya. Namun faktanya kan kita melihat sudah seperti normal kembali. Jadi poinnya adalah jika ingin kasus ini dikendalikan, maka kebijakan PSBB ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau perlu tadi sampaikan oleh Pak Ari juga, beberapa daerah sekitar Jakarta kan sudah menerapkan jam malam ya. Ini memang kebijakan cukup ekstrim ya. Tapi sekali lagi ini pilihan-pilihan yang harus diambil kalau memang kasus terus meningkat, Mbak Elisa, di DKI Jakarta. Dan sekali lagi yang perlu dikendalikan adalah mobilitas orangnya, bukan kendaraannya. Karena begitu ganjil genap diterapkan, orang-orang ya akan lari ke transportasi publik, tidak ada pilihan buat dia. Dia tetap harus berangkat ke kantor kok, itu dia. Yeah. Barangkali itu Mbak Elisa. Dan harus dibuka data perusahaan-perusahaan itu kan. Yang saya khawatir jangan-jangan betul itu 100% semuanya pada masuk. Sekarang ini kan era revolusi industri 4.0. Ini saatnya DKI ini harus jadi contoh itu kan. Kan kerja semua bisa menerapkan dengan teknologi ya. Dan saya kira ini saatnya kita untuk menerapkan dan mengimplementasikan revolusi industri 4.0 ini di DKI Jakarta. Ini sangat mungkin kok. Dan mulai dari pelayanan di pemerintah DKI Jakarta, pengurusan SIM, pengurusan KTP dan sebagainya, harus didorong, semuanya harus menggunakan sistem IT. Kalau pemerintah bisa memberikan contoh, saya kira swasta juga bisa, barangkali Mbak Elisa. Terima kasih Mbak Elisa. Baik, memanfaatkan digital dan juga transparansi itu juga sangat penting untuk men-trace terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Tadi sungguh-sungguh dan konsisten itu yang harus dilakukan juga untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal untuk menekan COVID-19 ini. Terima kasih Prof. Ari dan juga Mas Dedi telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk hari ini. Terima kasih, Mas Dedi. Ya, pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.